Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada gurunda kita, kami persilakan. Baik, Kang Irgi dan Ayah Bunda semuanya, Abang Kakak, izin bisa share screen ya. Suara terdengar dengan jelaskah? Aman ya? Alhamdulillah, Ustaz. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit taqwil. Bi hikmatika ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat-sahabat Quran Holic yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali Allah izinkan kita dapat bersilaturahim muwajahah di sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang Allah rahmati, Allah berkahi dan Allah ridhai. Salat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada teladan sepanjang zaman kehidupan Nabi kita Muhammad SAW beserta dengan segenap para sahabat dan keluarga serta mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sampai kelak kita pulang kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri keabadian. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak yang dirahmati Allah, boleh dong
yang sudah hadir pagi hari ini. Pengen tahu nih dari mana aja dan siapa saja. Boleh tuliskan di kolom chat nama dan dari daerah mana saja Kak yang sudah hadir. Alhamdulillah. Ini Bunda Suci Purwanti. Alhamdulillah. Ibu Kang Janur hadir. Pasar Jogja, Denpasar, Kak Bandung, Banjarmasin, Insya Allah. Purwokerto, Kak Sintia, siswa dari. Oh, jadi nggak apa-apa. Kalaupun misalkan sini, nah saya kan posisinya belum nikah, apakah saya boleh ikut ini? Boleh banget. Justru insya Allah ini kan menjadi persiapan perbekalan ya sebelum nanti Allah hadirkan. Danila dari Tangerang Selatan, ya, dari Condet, Bunda Rina juga dari Jogja, Bu Fatima dari Condet tadi, dan mudah-mudahan ayah bunda yang sudah hadir, insya Allah Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangganya, dan insya Allah dikabulkan segala hajat-hajat kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ini ya dari Padalarang juga hadir, dari Aceh juga hadir ya, dari Bandung. Mudah-mudahan juga ada nih dari Pontianak loh. Kok Ustadz yang disebut ke Pontianak? Ya, insya Allah nanti sekitar jam 10 kami akan bertolak dari Tangsel menuju Pontianak. Mudah-mudahan Allah izinkan nanti malam kita ada tablik akbar. Jadi yang merapat, yang ada di sekitaran daerah Pontianak boleh merapat dan silaturahim ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa bareng-bareng ketemuan. Dan besok kita ada kelas private pola pertolongan Allah di daerah Pontianak. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekitaran daerah Pontianak dan pulang waktu, boleh kita bisa hampir ngobrol-ngobrol bareng ya. Mudah-mudahan insya Allah menjadi pertemuan silaturahim yang mendatangkan dibukakannya kemudahan-kemudahan rezeki kita dan insya Allah Allah berikan karunia panjang umur di dalam kesalehan dan ketaatan. Amin ya robbal alamin. Baik, ya, alhamdulillah Kak Irgi sudah sampai 100 sahabat-sahabat yang hadir, sahabat iman yang hadir pada pagi hari ini dan semoga Allah hujamkan pemahaman bahwa materi yang kita pelajari ini hakikatnya bukan sebagai sebuah beban, bukan juga cuma sekedar sebuah kesenangan untuk pengetahuan, melainkan sebagai sebuah panduan di dalam menjalani kehidupan, terlebih di dalam memahami bagaimana sebaik-baiknya konsep pengasuhan berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Makanya tema kita adalah The Art of Parenting, Golden Wisdom of Luqman, Great Wisdom of Luqman. Bagaimana kita belajar dari kemuliaan menjadi keluarga Qurani yang itu sudah Allah wisuda, sudah Allah sebutkan di dalam Quranul Karim dan kita bisa belajar dari mereka yang sudah Allah sebutkan tadi. Baik, Bapak Ibu, karena kalau kita melihat bagaimana sih kita mengukur indikator sebuah keluarga itu baik atau tidak, bagaimana sebuah keluarga itu berkah atau jauh dari berkah. Kalau menurut Ayah Bunda, jika pertanyaan itu saya tanyakan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua, apa sih di antara ukuran sebuah keluarga itu dikatakan berkah atau tidak berkah gitu ya? Atau apa sih ukuran menurut Ayah Bunda indikator yang akan tampak pada sebuah keluarga yang Allah berkahi? Boleh tulis di kolom chat ya. Insya Allah ini kita bahasanya ngobrol-ngobrol saja dulu dari sebagaimana apa yang Bapak Ibu pahami saja. Ya, jadi feel free. Pertanyaannya, nah, terima kasih Bunda Haja Nur. Ketika sebuah keluarga dikatakan menjadi keluarga yang berkah, bisa menerima baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing pasangan. Masya Allah. Ya Bunda Novida, anggotanya taat pada Allah, keren. Ya. Kemudian keardian, adanya kasih sayang di antara anggota keluarga. Wah, Masya Allah. Ini hubungan antar keluarga harmonis, Bunda Arita Surabaya. Izin Ustazi, telat, mohon maaf. Aman, aman. Ya insya Allah baru mulai kok, baru mulai. Baik ya, Alhamdulillah. Ayah Bunda, Abang Kakak yang sudah menuliskan di kolom chat dan memberikan responnya.
Maka selain yang disebutkan tadi, sebetulnya ada yang sudah masuk juga di dalam apa yang kemudian bahasanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain dari pemahaman-pemahaman yang kita ketahui, yuk kita coba berkaca kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa sajakah yang menjadi indikator sebuah keluarga itu dikatakan keluarga yang berkah. Maka ini hadisnya dari riwayat Imam Ad-Daruqutni, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap sebuah keluarga, yang pertama adalah faqahahum fid-din. Allah akan berikan kepada mereka kefahaman dalam agama. Bahasanya apa? Keluarga itu enggak enggak apa namanya? Enggak alergi kalau bahasanya itu di dalamnya dibahas tentang Al-Qur'an, dibahas tentang ilmu-ilmu syariat, hadis-hadis Nabi, pemahaman fikih ataupun terkait dengan agama kita. Bahkan mereka itu punya kecenderungan, kesenangan, kesukaan terhadap berupaya untuk bisa mempelajari ilmu agama. Karena apa? Karena yaitu jalannya kita untuk bisa menjadi orang yang paham agama ketika kita Allah izinkan memiliki ilmunya. Sebagaimana hadis Nabi yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Caranya gimana? Hadir di majelis ilmu. Artinya sebuah keluarga dikatakan berkah itu baik itu seorang orang tua, ayah, bunda, suami, istri, ataupun anak-anak memiliki kefahaman di dalam apa-apa yang menjadi aturan dan nilai-nilai di dalam agamanya sebagai seorang muslim. Tahu mana yang benar, tahu yang tidak dibolehkan oleh Allah, menjalankan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itu adalah salah satu di antara tanda keluarga itu berkah. Jadi kalau termasuk hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda yang ikut bergabung di pertemuan pagi hari ini, insya Allah itu juga mudah-mudahan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang berkah, setidaknya terwakili minimal oleh kita gitu kan. Karena ketika kita kemudian paham, kemudian kita sebarluaskan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita yang lain. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah wawaqqara saghiruhum kabirahum. Yang berikutnya adalah yang muda menghormati kepada yang tua. Ya, jadi bahasanya ada sopan santun, ada adab. Kalau yang tadi pertama adalah ada ilmu, ada kefahaman al-fahmu, maka yang kedua itu ada al-adab, ada adab. Ya, adab sopan santun dari seorang yang muda hormat kepada yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang muda. Jadi ini menjadi satu karunia dari Allah SWT. Kalau kemudian di dalam rumah tangga itu, wa'iyadzubillah, yang tua membuli yang muda ngutangin yang tua, maka ini sesuatu di antara tanda-tanda jauhnya keberkahan dari sebuah rumah tangga. Bahkan kemudian warazaqahum rifqa fi ma'isyatihim. Ya. Jadi bahasanya itu eh, Allah berikan rezeki. Ya. Allah berikan mereka itu dikaruniakan kelembutan, termasuk di dalam eh, kasih sayangnya terhadap orang-orang yang ada di lingkup keluarga. Kasih sayang menjadi anugerah di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan kemudian karena memang rifqa atau kelembutan itu. Jadi kalau yang tadi kan bahwa saghiruhum kabirahum, yaitu bagaimana yang muda menghormati yang tua. Nah, warazaqahum rifqa, dan Allah karuniakan, Allah rezekikan berupa kelemah lembutan di ma'isyatihim, dalam proses mereka di dalam kehidupan. Ya, ya termasuk apa? Ya kelembutan dari seorang yang tua kepada yang muda, lembut. Ya, dan itu menjadi kasih sayang yang menjadi anugerah di dalam kehidupan mereka.
Karena salah satu hadis lain juga nanti akan ada. Salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan pada sebuah rumah tangga itu dikaruniakan kelembutan. Kelembutan berbicara, kelembutan bersikap, kelembutan di dalam berinteraksi. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ya. Walaupun ini tentu menjadi PR bagi kita kalaupun kita belum sempurna. Karena memang kita masih terus belajar, termasuk yang bicara. Bukan berarti, wah kalau gitu Ustaz sudah mengamalkan semua. Saya pun masih belajar, Bapak Ibu. Wal qasda fi nafaqatihim. Ya, pengeluaran mereka ekonomis. Maksudnya apa? Sederhana. Ya, mereka tidak sibuk menurutkan keinginannya dengan kemudian membelenggu diri mereka dengan hal-hal yang bisa mencelakakan. Salah satunya apa? Ya, apakah itu pinjol ataukah kita kemudian ya kebudayaan untuk menggunakan kartu kredit dan lain sebagainya. Ya, pengeluaran mereka ekonomis itu maksudnya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau dia ingin sesuatu, kalau memang belum mencukupi, dia nabung. Ketika dia ada, dia tidak mubazir. Dia tidak bersikap berlebih-lebihan. Ya, ketika dia menginginkan sesuatu, misalkan gini, Ustadz, memang saya kondisinya agak sulit, tapi untuk pekerjaan saya memang membutuhkan menggunakan handphone dengan spek ini ataupun menggunakan laptop pakai spek ini, ya nggak apa-apa. Bahkan termasuk ketika kami ya memiliki laptop yang sekarang kami gunakan 3 tahun yang lalu gitu ya. Karena sudah beberapa kali itu ada beberapa laptop yang kalau sudah kebanyakan file di dalamnya itu nggak sanggup untuk menemani gitu ya. Ya dipindahin penuh lagi, dipindahin penuh lagi. Nah, bismillah ini waktu itu dengan diskusi bersama istri, tapi Bi ini kan kondisinya anak-anak masih begini, ada yang sekolah ini, harus biaya ini. Tapi kemudian kita yakinkan, iya Mi, tapi kalau Abi bolak-balik benerin laptop, kemudian bahasanya ini harus ganti lagi, harus upgrade lagi. Justru itu biayanya jatuhnya bisa lebih banyak. Tapi memang mengeluarkan yang ini biayanya nggak sedikit. Tapi insya Allah mudah-mudahan semoga Allah kasih keberkahan jangka panjang. Nah, Alhamdulillah. Allah izinkan sampai hari ini, ya setidaknya waktu itu pernah sempat mengalami rusak, tapi rusak yang minor. Alhamdulillah masih bisa dipakai sampai hari ini. Dan ini yang kita sebut ekonomis. Jadi ekonomis itu juga bukan berarti membuat melarat-melarat diri gitu ya. Punya saldo tabungan yang Masya Allah bisa untuk sekedar membeli sepeda motor, tapi kemana-mana naik sepeda yang sudah reot, yang sudah butut. Jangan juga. Itu nggak menampilkan kenikmatan yang telah Allah hadirkan di dalam diri mereka. Punya dana yang cukup untuk bisa menggunakan pakaian yang baik saat ke masjid, tapi pakaian yang udah belel, pakaian yang sudah rusak, pakaian yang sudah lapuk, masih suka dipakai gitu ya. Nah itu justru hati-hati menjadi bakhil, ya menjadi kikir. Tapi di satu sisi, kita juga jangan sampai kemudian tadi berlebih-lebihan. Gulu, berlebih-lebihan. Bisa pakai mobil satu, tapi beli mobilnya 10. Apakah 10-10-nya langsung bisa dipakai? Nah, itu. Nah ini ya, wal qasda fi nafaqatihim. Dan kemudian, wabassarahum uyubahum fayatubu minha. Dan kemudian diberikan kemampuan untuk mengetahui aib diri, kemudian bertobat. Sadar, sebuah keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu dikehendaki kebaikan oleh Allah itu, dia sadar kalau memang di dalam perjalanannya nggak sempurna. Dan di tengah kondisi-kondisi kealpaan, kekeliruan, kekhilafannya, maka tidak ada yang paling utama selain ketika setelah sadar bahwa telah melakukan kekeliruan kesalahan adalah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keluarga yang baik itu bukan yang kemudian sibuk nyala-nyalahin di luar dirinya, tapi dia akan melihat apa yang menjadi kontribusi kesalahan, kemudian dia berupaya untuk memperbaikinya agar tidak terulang. Dan dia meminta pengampunan dari Rob yang maha mengampun, yang Rob yang maha pengampun, lagi mana maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang ia sayang. Maka Bapak Ibu ya Bunda, sebaliknya kata Nabi wa idza arada bihim ghairu dzalik tarakahum hamala. Sebaliknya jika Allah menghendaki selain itu, maksudnya dia nggak dikasih faham agama, yang muda nggak hormat sama yang tua nggak sayang sama yang muda, kemudian senangnya berfoya-foya, hura-hura, kemudian nggak pernah mau ngaku salah, bertobat di hadapan Allah,
maka mereka akan dibiarkan begitu saja. Makanya kalau kita hari ini biiznillah bahkan dipilihkan untuk bisa hadir di kelas dari pertemuan Quran Holic pagi hari ini, mudah-mudahan ini salah satu tanda kebaikan yang Allah izinkan untuk diri kita dan insya Allah bermanfaat juga bagi ahli keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu ya, supaya kemudian akhirnya kita bisa belajar menghadirkan faktor-faktor keberkahan tadi. Yang pertama adalah al-fahmu lil ilm, ya, kefahaman akan agama, ya, bahkan agama dalam konteks ilmu itu ilmu agama. Kemudian yang kedua al adab, yang muda menghormati yang tua, ya, kemudian arif kelembutan, ya, kesantunan, ya, seorang yang muda atau kesayangan seorang yang muda itu kemudian yang tua menyayangi yang muda dengan kelembutan. Kemudian mereka diberikan daripada kesederhanaan, qanaah, dengan merasa kecukupan, tidak berlebih-lebihan. Ya, kemudian mampu muhasabatul nafsi. Dia mampu untuk mengetahui kekurangan diri, menghitung diri. Kemudian dengan apa yang menjadi kekurangannya dia bertobat kepada Allah dan memperbaiki dengan kondisi yang lebih baik. Nah, ini adalah 5 indikator daripada keluarga yang berkah. Semoga Allah hadirkan itu di dalam keluarga kita. Amin. Ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu, saya Bunda Abang Kakak yang dirahmati Allah SWT. Maka spesial bagi setiap orang tua. Setiap orang tua itu punya keinginan, pencapaian di dalam hidupnya terkait diri dan ahli keluarganya. Tapi ada satu hal menarik yang dikemukakan seorang dai asal Amerika, namanya Dr. Bilal Phillips, di mana beliau mengatakan bahwa as parents, ya, sebagai orang tua, the greatest achievement, pencapaian yang paling hebat, yang paling luar biasa, you should desire for your children, untuk yang kemudian bahasa sudah sepantasnya itu menjadi motivasi, desiran, ya, desire itu gairah, ya, passion, semangat yang perlu kita hadirkan sebagai sebuah semangat yang seharusnya untuk anak-anak kita itu apa? Keinginan terbaik untuk anak-anak kita itu adalah is paradise, is jannah. Ya, bahasanya itu the greatest achievement you should desire for your children is paradise. Sebagai orang tua, pencapaian terbaik yang harusnya kalian inginkan dan ingin hadirkan untuk anak-anak kalian itu adalah ketika mereka bisa masuk surga. Ketika mereka bareng-bareng dengan izin Allah bersama kita hingga sampai ke surga. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Sekarang kalau saya tanya nih sama Bapak Ibu Ayah Bunda, pengen nggak sih kita bareng-bareng sekeluarga kita masuk surga? Pengen nggak bareng dengan anak-anak kita bersama kita sebagai orang tuanya bareng-bareng masuk ke surga? Masya Allah. Pengen. Yuk, yang pengen boleh tulis di kolom chat ya supaya ini jadi doa. Ya, jadi kalau misalkan ada ajakan-ajakan ditanya gitu, cepet ya, cepet. Karena apa? Karena kan kita lagi gak interaksi kalau kayak kita di majelis langsung ya secara offline. Tapi secara online, siapa tahu ini jadi jejak-jejak yang Allah izinkan dan kemudian Allah kabulkan. Nah, insya Allah mudah-mudahan pengen kita bareng-bareng dengan pasangan kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang tua kita bareng-bareng sampai ke surga. Dan setidaknya sebagai orang tua, kita pengen agar anak-anak kita itu selamat dunia akhirat. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rob. Yang sudah menuliskan di kolom chat, semoga Allah izinkan anak-anaknya menjadi bagian min ahlil jannah, ayah bundanya juga menjadi bagian min ahlil jannah. Kenapa kita katakan demikian? Karena anak itu adalah di antara the best legacy in our life. One of the best legacy in our life. Anak itu adalah di antara warisan terbaik di dalam kehidupan kita. Hadis yang masyhurnya, insya Allah sudah hafal semua ya Bapak Ibu ya. Idza matal insan in qata amalu illa min salasah. Jika seorang anak
Bani Adam, seorang manusia itu wafat terputus semua amalnya kecuali tiga. Shodaqatin jariyah, shodaqah jariyah, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, aw waladun sholih yad'u lah. Ataupun daripada anak yang soleh al-salihah yang senantiasa mendoa. Inilah warisan kita Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita menyambut kehadiran anak-anak kita, maka ketika itu kita tersenyum bahagia dan anak kita menangis, ya. Anak kita menangis dan kita tersenyum bahagia karena kalau anak nangis itu asumsinya ya normal, sehat, baik kan gitu ya. Dan menjadi kebahagiaan bagi seorang orang tua ketika kemudian sebaliknya ketika berada di akhir kehidupannya, orang tua tersenyum dan anak-anaknya menangis. Jangan sampai kemudian orang tuanya di akhir kehidupannya menangis, sementara anak-anaknya tertawa bahagia. Akhirnya troublemaker mati juga. Yang selama ini menghambat saya akhirnya sudah nggak ada. Wa'iyadzubillah. Tapi ketika seorang orang tua itu wafat, anaknya itu kemudian menangisi kepergiannya, mengingat akan kebaikannya, menjalankan wasiat-wasiatnya. Ini adalah sebuah kali. Dan oleh karenanya Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali ngajari, ketahuilah cara mendidik anak itu termasuk perkara yang paling penting dan paling mendesak, paling urgent. Kenapa? Karena anak adalah merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Yang namanya amanah itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati kalau kemudian kita tidak menjaga amanah itu dengan baik, maka itu akan bisa mencelakakan kita justru mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan ketika yang namanya amanah ini diberikan, walaupun mohon maaf orang tuanya berbuat dosa atau melakukannya dalam kondisi yang berdosa, maka hati anak-anak yang lahir itu tidak langsung membawa dosa bawaan orang tuanya, tidak. Hati mereka suci, mutiara yang berharga, bersih dari segala ukiran dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ukiran itu yang dibuat siapa oleh orang tuanya dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka. Maka ini hati-hati Bapak Ibu. Yang namanya anak ini, dia pada dasarnya adalah reflection dari setiap orang tuanya. Refleksi, pantulan, cerminan dari orang tuanya. Kalau dibilang, kok kenapa anak saya begini? Shh, jangan bilang gitu. Bisa jadi ini diingetin Allah tentang sikap kita ketika kita saat pernah menjadi seorang anak atau sebelum menjadi orang tua. Maka oleh karena itu penting menjaga kehati-hatian. Bunda Ira Rahmayani, mohon doanya Ustaz. Saya single parent, mudah-mudahan bisa mensolehkan anak. Insya Allah. Jangan khawatir Bunda. Kenapa? Karena Rasulullah pun dilahirkan dalam kondisi yatim. Dan ini ada hikmahnya. Karena anak-anak yang dibesarkan oleh seorang ibu, seorang diri, bisa jadi mendapatkan kekuatan yang lebih luar biasa. Imam Syafi'i juga demikian. Jadi, insya Allah, kondisi-kondisi yang hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda, yang single parent, yang masih sempurna, masih lengkap, kedua-duanya insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Ya, insya Allah ada kebaikan di dalam. Dan untuk itulah, Ayah Bunda, Abang Kakak, Bapak Ibu semua, salah satu kiat kita memantaskan diri agar kemudian kita bisa menjaga amanah itu dengan baik, maka kita perlu belajar dari mereka yang telah diabadikan di dalam Al-Quran terkait dengan apa yang telah mereka lakukan dalam mempersiapkan generasi setelah. Dan salah satunya itu adalah sosok dari Luqmanul Hakim. Dan bab tentang siapa itu Luqmanul Hakim sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silakan nanti Bapak Ibu Ayah Bunda bisa menyaksikan kembali atau mengikuti kembali tayangan rekaman video pertemuan kita sebelumnya. Syaratnya gimana Ustadz? Ya gabung di grup Quran Holy dan insya Allah ada peluang yang dibukakan oleh rekan-rekan panitia untuk kita bisa bersama-sama meluaskan syiar kita. Dan itu ternyata ringan sekali ya dengan mulai 10.000 tiap hari atau 300.000 tiap bulan, Masya Allah.
Kita kadang-kadang kalau ke mall makan itu aja udah lebih dari 300.000. Tapi kalau kita hari ini ternyata bismillah memberikan makanan kepada hati dan pikiran kita, inilah yang akan menjaga daripada kesehatan tubuh dan fisik kita, bismillah. Nah, ini sudah dimunculkan lagi bagi ayah bunda yang hari ini. Wah, ini baru dapat informasi dari Ustaz Zul tadi ini belum gabung di Quran Holic WhatsApp-nya, grup WhatsApp daripada Quran Holic. Nah, insya Allah ini sudah ada linknya di kolom chat. Silakan nanti Bapak Ibu, ayah bunda yang belum bergabung bisa ikut bergabung karena insya Allah nanti ke depan terkait dengan Great Wisdom of Luqman ini kita juga akan merencanakan agenda-agenda program enrichment, mentoring, termasuk bahkan coaching dan konseling, ya. Karena apa? Kita melihat bahwa kebutuhan untuk menjadi orang tua yang baik ini memang kita saling bahu membahu, saling ta'awun alal birri wat taqwa. Gak bisa kita cuman otodidak sendiri ngerasa akan begini berhasil ya, yang akan begitu pasti berhasil belum tentu. Justru ketika kita belajar sama-sama, kita akhirnya bisa menemukan apa yang menjadi blind spot di dalam proses pengasuhan yang kita lakukan dan kita upayakan untuk bisa diperbaiki sehingga bisa menjadi lebih baik. Bismillah. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada slide. Lalu gimana kiat kita belajar seni pengasuhan dari Luqmanul Hakim? Karena kita membahasakan the art of parenting, great wisdom of Luqman. Jadi bagaimana kiat kita belajar seni pengasuhan dari Luqmanul Hakim ini? Maka insya Allah, sebagaimana tadi kami sudah sampaikan Bapak Ibu, kalau kemarin kita belajar dari beberapa kitab, kitab zuhud, dan beberapa kitab yang lain, terkait dengan nasihat-nasihat kebijaksanaan Luqmanul Hakim. Tapi hari ini kita akan belajar dari Al-Quranul Karim, di mana kemudian Allah mengabadikan satu surah yang bernama daripada Luqmanul Hakim, yaitu Quran Surah Luqman. Dan dari sekian ayat yang ada di dalam Quran Surat Luqman, makro ayat ke-12 sampai 19, inilah great wisdom of Luqman. Maka insya Allah ini yang akan kita coba gali dan kita dalami, kita fahami sehingga menjadi guidance, menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagaimana kita meniti jalan kehidupan termasuk di dalam melakukan seni pengasuhan terhadap generasi keturunan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang great wisdom of Luqman, maka sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-12, ada satu resume singkat dari apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Semua nasihat Luqman itu mengandung makna yang sangat dalam untuk menuju ketakwaan kepada Allah dan berakhlak mulia di hadapan manusia. Nah, jadi inilah yang kenapa kemudian bahasanya Luqmanul Hakim disebut Al-Hakim karena yang memiliki kata-kata yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka Luqman disebut juga ahli hikmah dikarenakan kata-katanya merupakan pelajaran dan nasihat. Diamnya adalah berpikir dan isyarat-isyaratnya jadi peringatan. Ini kan luar biasa. Begitu karunia Allah SWT yang besar kepada Luqmanul Hakim. Karena walaupun dia bukan nabi dan bukan rasul, bahkan disebutkan dari kalangan ya suku-suku yang terbiasa menjadi budak dan kemudian bahasanya bukanlah nabi dan bukanlah rasul, tapi ternyata Luqmanul Hakim ini diabadikan di dalam Quran. Dia bukan seorang nabi, melainkan seorang yang bijaksana, yang Allah berikan kebijaksanaan di dalam lisan dan hatinya, di mana ia berbicara dan mengajarkan kebijaksanaan itu kepada manusia. Dan itu dimulai dari keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami hal ini, sebagai yang tadi disebutkan oleh Kang Irgi, ini ibarat puzzle ya. Jadi kalau kita memang ngerasa kok ada yang kelewat deh Ustadz, nah nanti silahkan bisa sekali lagi mengakses daripada video yang diperuntukkan oleh para sahabat-sahabat yang sudah tergabung di Quran Holic WhatsApp Group, dan insya Allah termasuk yang program Wisdom of Luqman ini insya Allah juga nanti kita akan dapat. Jadi kita akan belajar dari ayat yang ke-12 terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Surat Luqman ayat yang ke-12. Nah, jadi Quran surat Luqman ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu apa? Bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi, Maha Terpuji. Maka di titik perjalanan kita hari ini, kita mengambil mutiara yang pertama dari Great Wisdom of Luqmanul Hakim, yaitu apa? Amazing Grateful. Kebersyukuran yang mengagumkan, kebersyukuran yang menakjubkan, kebersyukuran yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat secara tafsir mengenai ayat ini, Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan ketika disebutkan walaqad ataina Luqmanal hikmah, bahwa hikmah itu yang Allah berikan kepada Luqman ini akan membuahkan ilmu. Bahkan bukan hanya ilmu, tapi juga amalan-amalan. Ilmu hikmah, amalan-amalan penuh hikmah. Dan oleh karenanya hikmah itu ditafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Apa ukuran ilmu bermanfaat? Ketika dia bisa dipraktikkan dalam bentuk amal soleh. Apa yang menjadi parameter amal soleh ketika dia dilandasi dengan ilmu? Gitu. Dan Syekh Sa'di juga mengatakan bahwa hikmah itu adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal di dalam Islam. Orang yang punya hikmah akan tahu rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Jadi orang bisa saja alim, punya banyak ilmu, tapi belum tentu punya hikmah. Ada orang yang kalau dia bahas sesuatu, materinya sama, ayatnya sama, tapi kok yang ini pembahasannya saya bisa lebih jelek ya. Saya kok bisa lebih masuk ya. Kenapa saya kok bisa lebih mudah untuk menerima? Nah, itu diantara tanda-tanda apa? Allah karuniakan hikmah kepada hambanya tersebut. Dan oleh karenanya, berbicara sedikit mengenai hikmah ini, Bapak Ibu, ada beberapa makna hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah, yang dimaksud hikmah di sini ada dua pendapat. Di mana mayoritas ulama berpandangan bahwa hikmah itu kefahaman dan logika. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa hikmah itu adalah nubuwah atau kenabian. Nah, dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah juga mengatakan terkait dengan firman Allah Ta'ala, "Walaqad ataina Luqman al-hikmah." Maka maksud hikmah di sini adalah memahami Islam. Al-fiqih al-Islam. Al-fiqih fil Islam. Dan Luqman al-Hakim bukanlah seorang nabi dan ia pun tidak diberikan wahyu. Tapi karena pemahamannya itu tadi, maka kata-kata yang keluar itu penuh hikmah. Maka sederhananya gini, orang kalau sudah bisa memahami dengan baik, memahami Islam dengan baik, maka kata-kata yang keluarnya itu akan penuh hikmah. Pekerjaan-pekerjaannya juga yang bernilai hikmah. Hanya berbeda dengan mereka yang bahasanya ketika berkata-kata jauh dari hikmah, perbuatannya juga lebih mendatangkan ghaflah. Itu karena apa? Tidak dilandasi dengan pemahaman Islamnya dengan baik dan benar. Dari Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan bahwa hikmah itu adalah kepahaman, ilmu, dan ta'bir, penjelasan. Jadi bukan hanya kita sekedar tahu, tapi kita menguasai ilmunya, dan kemudian kita dapat memaknai penjelasan dan memberikan penjelasan kepada orang-orang lain sekaligus. Nah, di dalam kesempatan yang lain juga disebutkan makna hikmah ini dalam pemahaman Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab At-Ta'sil At-Ta'wil At-Tanzil Tafsir Al-Ankabut Ar-Rum Al-Luqman As-Sajadah fi Su'al wal Jawab, maka disebutkan ada 7 makna hikmah. Di antaranya apa? Hikmah itu adalah benar ucapan dan benar perbuatan. Orang melakukan hikmah itu kalau ucapannya benar, perbuatannya benar. Jangan cuma salah satu, ucapan benar sih, tapi perbuatan nggak, hati-hati disebut munafik. Perbuatan benar, tapi ucapannya nggak pada tempatnya. Itu juga bisa menjadi di antara tanda-tanda benih nifak di dalam hati seorang manusia.
Yang kedua, hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Artinya kalau berbicara sesuai pada tempatnya, kalau berbicaranya memang dibutuhkan bersuara yang keras, tegas, maka sampaikanlah demikian. Tapi kalau kita lagi bicaranya lemah lembut, santun, maka berbicara dengan cara-cara yang seperti itu. Hikmah yang berikutnya adalah pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan penjelasan yang baik. Ya, jadi nggak mungkin dia kemudian menghadirkan kebaikan dalam ucapan dan perkataan kalau dia kemudian tidak tadi diawali dengan kefahaman daripada ilmu dan penjelasan yang memadai. Hikmah di dalam al-fiqih al-Islam, al-fiqih fi al-Islam, yaitu pemahaman dalam agama. Demikianlah menurut ilmu Qatadah. Hikmah adalah benar dalam keyakinan dan pemahaman agama dan pikiran. Jadi hikmah benar keyakinan, benar ucapan dan perbuatan, dan benar pemahaman agama dan pikiran. Yang keenam, hikmah adalah pemahaman yang benar, yang mencegah dari tingkah laku yang rusak. Makanya ketika kita melihat surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita yang namanya ngajakin orang, itu jangan sampai bahasanya dengan cara-cara yang tidak baik. Karena ketika dia pun akhir ikut dengan kita, tapi itu tidak mendatangkan banyak kebaikan. Dan yang lebih menarik lagi adalah hikmah itu adalah as-sunnah. Ajarannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita belajar tentang kehidupan Rasulullah SAW, kita akan mendapati mutiara hikmah itu bertaburan dalam setiap episode perjalanan Nabi SAW. Nah, ini sebagian tentang makna hikmah. Jadi ketika kita awali ayat tadi, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka poin yang kedua adalah bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, bersyukur kepada Allah itu adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Hari ini, kalau Bapak Ibu yang hadir di Zoom sekarang sudah 140-an ya. Siapa yang hadir di Zoom, kemudian saya berencana ingin berbagi satu orang satu handphone iPhone 15 Pro Max. Kira-kira seneng nggak Bapak Ibu? Boleh dong tulis di kolom chat. Seneng nggak kalau kemudian yang hadir nih kita kasih hadiah gratis berangkat ke Tanah Suci? Pengen nggak? Seneng banget ya kan? Dan akhirnya bismillah punyalah HP, punyalah kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Dan kalau setiap ketemu saya, kira-kira nyebut-nyebut nggak? Aduh Ustadz, terima kasih ya kemarin sudah diberikan fasilitas ini, diberikan hadiah ini. Gitu nggak sih kita? Ada orang melakukan kebaikan kepada kita, mesti kita akan bahasanya akan memuji orang yang melakukan kebaikan itu, walaupun itu sudah pernah kita lakukan. Artinya mujinya bukan cuma sekali, kadang muji berkali-kali, betul nggak? Sementara Allah memberikan kita nikmat setiap saat. Tapi banyak di antara kita yang lupa kepada Allah, bahasanya nggak mau memuji Allah ya dalam jumlah yang banyak. Makanya bersyukur pada Allah itu banyak memujinya. Kasrat dzikr. Banyak memujinya. Sebagai apa? Balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan padanya. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, maka kita sedang belajar mengikuti sunnah Nabi. Nabi melihat yang disukai mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nabi ketika melihat yang tidak disukai menyebutkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini menarik, Bapak Ibu Ayah Bunda. Rasulullah pun mengajarkan tentang kesyukuran. Bahkan ketika ditanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ke rumah tangga Nabi itu jarang ada cekcok, jarang marah-marah. Maka kemudian disebutkan, seperti tadi disebutkan di awal, Nabi kalau melihat begini ucapkan Alhamdulillah. Kalau di saat begitu juga mengucapkan Alhamdulillah. Artinya apa? Syukur itu menjadi rahasia. Bagaimana rumah tangga itu menjadi mengagumkan dan dipenuhi dengan kedamaian serta keindahan. Tapi kalau di dalam sudah kurang syukur, mau banyak sebanyak apapun, dia akan lebih sibuk melihat yang enggak adanya daripada apa yang sudah adanya.
Dan ini kesalahan umum banyak manusia terlalu sibuk mikirin apa yang belum ada, tapi nggak banyak syukurin apa yang sudah ada. Betul nggak? Nah, oleh karenanya, para ulama menjelaskan, seseorang dikatakan bersyukur itu kalau dia penuhi 3 rukun syukur. Apa 3 rukun syukur itu? Yang pertama adalah mengakui nikmat itu di dalam hati. Karena tidak ada sekecil apapun nikmat yang hari ini kita punya, yang kita miliki, yang kita dapati, yang kita raih, kecuali itu adalah milik Allah, punya Allah, yang Allah izinkan, Allah berikan untuk kita, Allah hadirkan untuk kita. Jadi jangan kita ngaku-ngaku. Ini karena saya ngurusin anak, makanya anak saya jadinya begini nih. Siapa dulu papahnya, siapa dulu mamahnya, siapa dulu ayah bundanya. Hati-hati. Tapi kalau kita bilang hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Ini adalah karunia Allah yang Allah mudahkan bagi kami menjalankan amanah itu dengan baik. Kan itu luar biasa. Kondisinya sama, tapi pemaknaannya berbeda, responnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi yang pertama orang dikatakan bersyukur itu ya diawali dari qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua adalah lisanan dzakira, yaitu membicarakan nikmat tersebut secara zahir dalam lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Dan apapun nikmat yang telah Rabbmu berikan kepadamu, maka hendaknya kalian ucapkan. Ya, termasuk apa? Kalau saya kemudian suka menyampaikan tahadus bi nikmat keluarga saya itu dikaruniakan istri dan anak-anak sejumlah sekian. Karena saya tahadus bi nikmat. Kadang ngerasa sebetulnya saya itu rasanya nggak layak, nggak pantas. Tapi kalau sudah Allah yang memberikan, masa ya kita kemudian pesimis dengan diri kita sendiri di hadapan Allah? Kan nggak mungkin. Jadi kita sebutkan nikmat itu secara zahir. Karena tahadusu bi ni'matillahi syukrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah kesyukuran. Watarkuha kufrun. Sementara meninggalkannya adalah kekufuran. Maka tadi, kenapa dalam satu surah itu Allah mengulang-ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi kah yang kalian dustakan? Karena hobinya manusia itu mendustakan nikmat-nikmatnya Allah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu pada tempat-tempat yang diridhai Allah dengan anggota badan. Menjadi wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah yang sudah mencapai derajat kekasihnya Allah saja, ketika ditegur umum mukminin karena sholat malamnya yang begitu panjang sehingga kakinya bengkak, Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura? Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Lah kita bukan nabi, bukan rasul, belum dijamin ampunannya, belum pasti masuk surganya. Terus bahasanya ibadah kita males-malesan, mau jadi apa? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ayah bunda abang kakak semua, inilah 3 rukun syukur. Ya jadi bagaimana qalban syakira, wa lisanan dzakira, ya kemudian wa amalan mutaqabbala, ya amal-amal yang mendatangkan pengabulan dari Allah SWT. Dan inilah yang menjadi peringatan bagi kita, hati-hati. Kullu ni'matin la yuqaribu ilallahi azza wa jalla fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanya akan jadi musibah. Maka jangan sampai nunggu musibah datang dulu, baru kita sadar, oh saya belum gunakan ini untuk Allah. Dan untuk itulah, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, syukur haruslah dijalani dengan mengakui nikmat dalam hati. Ya. Hakikatus syukur as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatu wal amalu bi ta'ati. Ini ungkapan lain daripada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, jadi nikmat diakui di dalam hati. Kemudian disebutkan dalam lisan dan gunakan nikmat itu dengan ataupun dalam anggota badan. Nah, jadi ini masih setali 3 uang dengan apa yang disebutkan di atas, ya. Jadi bahasanya awali dari qalban syakira, lisanan dzakira, wa amalan maqbula atau mutaqabbala. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah SWT. Maka kita perlu belajar, apa sih rahasia seseorang itu bisa bersyukur? Menghadirkan kesyukuran di dalam rumah tangga. Seorang ayah yang bersyukur, seorang istri yang bersyukur, atau ibu yang bersyukur, anak-anak yang bersyukur. Nah, kita belajar dari ayat ini.
Karena ketika Allah memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah, maka syukur ini diperintahkan sebagai anugerah hikmah dan kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada Luqmanul Hakim. Di mana hikmah ini teristimewa untuknya dibandingkan orang sejenis dengannya dan berada di zamannya. Yang sama-sama seorang budak banyak, yang sama-sama dari daerah Habsyi atau Habasyah banyak, ya, yang sama-sama bukan Nabi dan Rasul apalagi gitu ya. Yang hidup bersama di zamannya bu, apalagi gitu kan. Tapi Allah berikan hikmah ini kepada Luqmanul Hakim. Dan oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia bersyukur itu bukan berarti kemudian efeknya hanya ke orang lain, tapi bersyukur itu akan balik lagi kepada dirinya. Bahkan Syekh Ibnu Katsir berkata, barang siapa yang bersyukur maka manfaat dan pahalanya itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Karena di dalam eh, Quran surat Ar-Rum ayat 44 disebutkan, "Wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun." Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Jadi nggak semata-mata kemudian kalau kita beramal soleh itu hanya ke orang lain. Enggak, Bapak Ibu. Justru itu balik lagi ke kita. Itu balik lagi ke kita. Dan kita bisa melihat apa sih yang menjadi di antara manfaat kita bersyukur. Menjadi seorang orang tua yang bersyukur, menghadirkan kebersyukuran untuk anak-anak kita. Maka kaidahnya ini, bersyukur tanpa tapi, bersyukur tanpa libur. Bersyukur tanpa tapi, jadi bersyukur itu jangan pakai tapi. Alhamdulillah sih Ustaz, anak saya udah begini, begini, begitu, begitu, begini. Tapi, nah itu menegasikan. Menegasikan dari apa yang sebelumnya sudah diungkapkan dalam hal yang baik menjadi bisa bisa jadi menjadi nilai yang tidak baik. Dan syukur itu tanpa libur, nggak ada bahasanya jedanya. Oh nanti kalau bersyukur itu kalau sudah dapat sesuatu itu pakai syarat berarti. Bersyukur tanpa tapi, bersyukur tanpa libur. Pokoknya, bahkan termasuk yang kalau kita sampaikan, Bu, Pak, kalau kita pas giliran menjalankan ibadah di tanah suci, kita pegang tuh amalan 2A. Apa itu? A pertama adalah Alhamdulillah, A yang kedua Astagfirullah. Ya kalau kita Alhamdulillah dalam setiap keadaan, mau lagi senang atau lagi susah, Alhamdulillah. Itu yang kita sebut nggak pakai libur. Dan kita nggak usah pakai syarat. Ya. Kalau kita bersyukur, iya sih saya bersyukur asalkan anak saya juga. Ah, itu namanya pakai tapi. Dan apa sih manfaat orang kalau dia bersyukur? Hidupnya akan lebih berkah, Bapak Ibu. Tadi, wa may yashkuru fa innama yashkuru nafsi. Dan ketika dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, ditambahkan nikmat, kemudian dijauhkan dari azab. Siapa yang diuntungkan dengan hal ini kalau bukan diri hamba itu sendiri, gitu ya. Kalau yang nambah nikmat itu Qur'annya surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau yang dijauhkan dari azab An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alim. Nah ini bahasanya. Hidup orang ahli syukur itu berkah. Ma ma'anal barokah? Ziyadatul khair. Bertambah terus kebaikannya setiap saat, setiap. Yang kedua, orang kalau dia menjadi min ahli syukur, menjadi orang tua bersyukur, anak yang bersyukur, keluarga yang bersyukur, terbebas dari penyakit hati. Salah satunya apa? Orang yang terjangkit penyakit hati itu always complain for every condition and situation. Dia menjadi seorang yang selalu komplain aja, ngeluh aja. Nah, itu ada tuh statement dari Dr. Numan Ali Khan. If we will truly people of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul menjadi manusia, Alhamdulillah yang sebenarnya, kita tidak pernah menemukan waktu, tenaga, ataupun motivasi dan keinginan untuk komplain. Apalagi kepada Allah. Karena Allah itu nggak pernah ngasih kita itu yang standar, Bapak Ibu.
Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kadang-kadang kitanya aja yang kurang bersyukurnya atau bahkan tidak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Makanya selalu komplain, ngeluh. Orang kalau hidupnya ngeluh mulu, dia nggak akan pernah bahagia di dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Meletakkan standar bahagianya itu dari apa yang dia komplainkan. Apakah itu kepada orang lain berupa pasangan, ataukah kepada anak-anak. Ya. Jika dia letakkan standar bahagianya pada lisan atau pada mulut orang lain atau sikap orang lain. Makanya akhirnya nggak pernah bisa merasa bahagia. Kenapa? Dicini terus, kecewa terus. Nah, tapi kalau dia bersyukur, maka akan terjauhkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalaupun memang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun Allah ini sudah memberikan kita jauh lebih banyak. Dan akhirnya orang yang bersyukur itu akan semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Orang bersyukur ini kelompok elit, Bapak Ibu. Ya di dalam Al-Quran disebutkan, ya di antaranya adalah ketika disebutkan qalilun min ibadiyas syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Dan ini peluangnya berarti lebih dekat dengan Allah. Ya, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah terhindar dari penyakit fisik. Nah, ini Masya Allah. Orang yang banyak bersyukur itu akhirnya tidak banyak menyimpan penyakit hati, dendam, ketidakpuasan, berlebihan, yang itu akhirnya mengendap di dalam tubuh dan akhirnya bisa menjadi penyakit-penyakit yang membahayakan. Makanya hidup dengan bersyukur itu indah Bapak Ibu. Ajaban di amril mukmin. Sungguh ajaib orang yang beriman. Ya bahasanya bahkan kalau kita bersyukur, kalau anak kita, mohon maaf, atau mungkin bahkan pasangan kita melakukan yang tidak kita sukai, bahkan kita boleh jadi benci, kita kesel, terus kita pendam terus itu. Ya kita lihat kejelekannya terus. Maka itu nggak akan. Bahasanya itu menyebabkan kita jadi lebih lapang. Akhirnya larinya apa? Ke kepala, pusing, ke badan, pegel-pegel, ke dalam hati, aduh sakit, dada nyesek, naik tekanan darah, ya kan? Akhirnya muncul macam-macam kanker lah, tumor lah, wa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kuncinya adalah bersyukur. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Dan yang kelima adalah manfaat menjadi bersyukur itu adalah mendapatkan kemuliaan kedudukan. Hadis Nabi, Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah alhamdul. Sesungguhnya seorang hamba yang memiliki kedudukan mulia dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah kelompok alhamdul. Siapa itu alhamdul? Mereka hamba Allah yang banyak selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini luar biasa menjadi seorang yang bersyukur. Ini kita baru masuk di mutiara pertama ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti praktek-prakteknya kita akan melihat bagaimana justru bahayanya menjadi orang yang kufur. Jadi ketika tadi wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Maka al ayah di dalam konteks yang berikutnya disebutkan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang dia tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Maksudnya adalah ketika seseorang itu tidak mau bersyukur, apakah kepada Allah, bahkan kepada manusia lain, maka yang perlu kita camkan dan pahami, Allah itu Rabb yang Maha Kaya, nggak butuh hamba. Kalau hamba itu nggak bersyukur, itu juga nggak buat Allah terluka ataupun menjadi hina, enggak. Bahkan kalaulah semua penduduk di muka bumi ini nggak bersyukur sama Allah atau kufur kepada Allah, maka Allah nggak akan bergantung kepada yang lain. Inilah pemaknaan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka Yahya bin Salam berkata Allah itu maha kaya. Nggak butuh pada selain dia. Allah pun maha terpuji dalam segala perbuatannya. Nanti kalau kita lihat ada satu hadis qudsi itu ya, jika saya tidak keliru, hadis qudsi yang kemudian diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an." Wahai hambaku,
kalaupun orang-orang terdahulu dan terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan bangsa jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu gak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya, menambahkan kekuasaan Allah sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalik min mulki syai'an. Dan jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan bangsa jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, itu juga nggak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Kalau kita bahasa sederhananya, kita mau bersyukur, itu nggak akan nambah kemuliaan Allah. Kalau kemudian kita jadi orang kufur, itu juga nggak akan menjadikan kehinaan kepada Allah. Jadi yang rugi siapa kalau kita nggak bersyukur? Ya kita sendiri. Tapi kalau kita kemudian bersyukur, yang untung siapa? Ya kita juga, Bapak. Maka ini yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya, agar kemudian hadir pribadi kebersyukuran pada diri seorang anak. Dan kalau ditanya gimana jalan kesyukuran yang bisa kita hadirkan? Yang pertama adalah kita paham kaidahnya. Semakin syukur, maka akan semakin ditambah nikmat lainnya oleh Allah. Maka oleh karena itu, syukurilah sekecil apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Total grateful. Lam yashkurul qalil, walam yashkuril kathir. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia nggak akan pernah bisa bersyukur dengan yang banyak, Bapak Ibu. Maka ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita mulai dalam diri kita sebagai orang tua. Nah, Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa makan walaupun sekedar dengan yang sederhana. Sementara saudara-saudara kita di luar sana, bahkan ada saudara seiman seakidah di Palestina, mereka sulit untuk makan dan minum air bersih. Hadirkan itu. Supaya kemudian ketika kita bisa menikmati, kita nggak mubazir, kita makan dengan penuh kesyukuran, sehingga itu menjadi energi kebaikan. Itu baru dalam wilayah makan ya. Belum yang lain-lain, bisa sekolah, bisa punya tempat tinggal. Masya Allah. Hadirkan total grateful itu. Dan yang kedua adalah power of giving. Bersyukur terhadap jalan dihantarkan kesyukuran. Karena ada hadisnya, la yaskurullah man lam yaskurun nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah seorang yang dia tidak bersyukur kepada manusia lain. Jadi dalam konteks bersyukur kepada manusia lain, seorang anak itu ya belum dikatakan sempurna kesyukurannya kepada Allah sebelum dia berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga kita. Kita juga pernah jadi anak. Bersyukurlah kepada, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menuntut anak kita baik, tapi kita sendiri nggak pernah baik sama orang tua kita. Itu namanya orang tua durhaka. Maka jangan sampai kita jadi orang tua yang durhaka, Bapak Ibu. Insya Allah kami di Pontianak nanti malam kita akan membahas tentang diantaranya jangan jadi orang tua durhaka. Kita sudah bahas ya sebelumnya ya. Insya Allah yang penasaran boleh dicek lagi di rekaman video kita sebelumnya di grup Quran Holic. Jangan jadi orang tua durhaka, Bapak Ibu. Nah, maka oleh karena itu kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana untuk berbagi, untuk kemudian kita bisa menghadirkan nilai-nilai empati, kepedulian, termasuk dalam bukan secara materi saja, tapi secara sikap, penghargaan, apresiasi, kata-kata, tindakan. Insya Allah itu pun menjadi refleksi dari abd dan syakur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu sebelum saya serahkan kembali kepada Kang Irgi, yang perlu kita maknai adalah tatkala kita menghadirkan kesyukuran itu, maka tadi kalau bahasanya kullu nikmatin la yuqaribu ilallahi azza wa jalla fayal baliyah, semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah itu akan menjadi musibah. Maka yuk semakin syukur semakin dekat. Ya. Orang yang makin bersyukur sama Allah, itu dia makin dekat kedudukannya sama Allah. Karena Allah Rabb yang maha mensyukuri. Ya. Maka oleh karena itu, yang perlu kita hadirkan, yang tetap bisa membuat kita mensyukuri dan berbahagia dengan masa kini,
adalah ketika kita bisa menikmati setiap prosesnya tanpa terganggu dengan hasil akhir. Sebagai orang tua, tugas kita adalah bagaimana tadi mencari nafkah, meletakkan visi pengasuhan, kemudian menemani proses bersama dengan anak-anak kita. Dan jangan kita terlalu sibuk dengan hasil akhirnya. Karena kalau itu yang kita lakukan ternyata hasilnya nggak sesuai, itu yang namanya kita sibuk bersandar kepada amal. Dan orang yang sibuk bersandar kepada amal akan lebih banyak kecewanya daripada bahagia. Karena nikmat yang tidak digunakan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah hanya akan berpotensi jadi musibah. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, rezeki ketenangan. Bagaimana kita menghadirkan itu di tengah anak-anak kita, di tengah keluarga kita. Sebagaimana yang Allah janjikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan ingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Maka di dalam rumah tangga kita bentuk kebersyukuran. Ya banyak nyebut-nyebut Allah, banyak mengingat Allah, baca ayat-ayatnya. Maka itu adalah menjadi kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu Ayah Bunda, sebelum menuntut anak bersyukur, yuk mulailah dari diri menjadi orang untuk menghadirkan syukur dalam setiap episode pengasuhan. Maka jika ini yang kita lakukan, maka kita akan berpotensi semakin dekat, semakin tenang, dan semakin bahagia. Walau muafiqilah aqwamit mudah-mudahan kita berjumpa kembali di mutiara nasihat kebijaksanaan dari Luqmanul Hakim yang kedua di pertemuan berikutnya. Dan ada satu munajat yang insya Allah ini merelasikan antara syukur diri dengan kepada orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi di antara doa yang kita wariskan kepada anak-anak kita di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni birahmatika fi ibadika salih. Ya Allah, ya Tuhan hamba, berikanlah hamba ilham untuk bisa tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah hamba dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba. Maka mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda ini menjadi salah satu yang menautkan kita dengan orang tua. Mudah-mudahan ini ketika kita wariskan kepada anak-anak kita, Allah juga izinkan ini menjadi berkesambungan antara anak-anak kita dengan kita sebagai orang tua. Bunda Nur Aini izin menggunakan kalimat-kalimat dalam slide untuk dijadikan quote apa teman-teman. Mangga ya. Ilmu itu kalau dapat memang salah satunya biar didawamkan itu disiarkan lagi. Ketika kita datang, kita paham, kita praktekkan, kita amalkan, kita siarkan. Insya Allah halal Bunda ya. Jadi nanti kalaupun misalkan Ustadz pengen ada handoutnya, nah tadi sekali lagi bergabunglah di grup Quran Holy. Insya Allah nanti di situ akan kita share melalui panitia dan kita baru anak tangga yang kedua dalam perjalanan The Great Wisdom of the Quran. Allah masih ada beberapa kali pertemuan ke depan. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang tinggi berbasiskan kurikulum Qurani, setidaknya dengan cara kita mulai belajar dari Islam. Muwaffiqul aqwam thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Zulfikar yang telah membersamai kita di pagi hari ini ya Ibunda semuanya, menemani, dan insya Allah kita akan sama-sama menjadi orang tua yang baik, orang tua yang lebih baik dengan cara mengaplikasikan yang mana tadi beliau sampaikan banyak sekali hikmah serta bersyukur kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak sekali catatan. Di sini ada bersyukur itu apa, kemudian bersyukur
tanpa tapi, bersyukur tanpa libur, sampai ada lima poin. Kemudian semakin syukur akan ditambah, syukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita akan terhindar daripada apa yang namanya penyakit hati, apa yang namanya penyakit fisik, dan insya Allah kita akan senantiasa menjadikan pribadi kita pribadi yang tenang dan insya Allah lebih bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz. Sebelumnya, apabila ada satu atau dua pertanyaan dari ayah bunda, tadi ada di kolom komentar Ustaz, apabila kita boleh mengambil, tidak Ustaz, menjadikan pedoman untuk menjadi quote yang di slide Ustaz dari Boleh, Ibu Nur Aini. halal-halal insya Allah Kang Irgi. Mangga, mangga. Masya Allah. Bisa meluaskan terus manfaat kebaikan. Baik, Alhamdulillah. Di ayah bunda semuanya, jadi biasanya kalau udah ikut kajian Ustaz Zulfikar langsung update status gitu. Ambil apa, satu atau dua quotes yang di slide, di share. Kalau semoga apa, ada yang penasaran ya, ayah bunda ini apa gitu, Masya Allah. Kok bagus ininya, kutipannya dari mana? Insya Allah ini menjadi jalan kebaikan juga. Alhamdulillah. Baik. Nampaknya, oh baik, ada Bu Haji Nur dari Kaltara, mungkin kita akan prioritaskan yang resen, kemudian ke chat. Silakan Bu Haja. Makasih Kang. Assalamualaikum Ustaz. Maaf om kamera lagi ini lagi Salam. Fadal, fadal. Alhamdulillah kajian hari ini bersyukur. Bersyukur ya Ustaz. Ada sedikit ganjalan Ustaz tentang bersyukur. Bersyukur itu dalam artian menurut saya itu menikmati yang Allah berikan. Jika dalam keadaan menikmati yang Allah berikan itu sepertinya kayak memang di luar apa yang kita inginkan. Misalnya ini misalkan aja memiliki suami dengan perangai yang kayak gini-gini gitu, Ustaz. Apakah kita harus tetap bersyukur atau harus kayak gimana gitu, Ustaz? Misalnya ada sesuatu yang kita tidak senangin sama suami, tapi kita sudah berusaha memberitahu bahwa ini kita tidak suka dengan hal kayak gini. Eh, Terus ada perubahan-perubahan yang memang tidak masuk di logika kita begitu, tapi dia tetap tidak mengubahnya. Apakah kita harus bersyukur atau memang harus kayak mengambil keputusan kayak gimana gitu, Ustaz? Mohon izin, Ustaz. Insya Allah. Semoga Allah beri kebaikan ya buat Bunda Haja Nur. Oke, langsung dijawab ya Kang Irgi ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, berbicara tentang syukur itu tadi dalam kamusnya Bu Hajah Nur itu adalah menikmati. Nah, cuman menikmatinya itu nggak titik tuh di situ. Menikmati dan menggunakannya sesuai dengan yang diberikan. Jadi maksudnya gini, kalau kita bahasanya, kalau Imam Al-Ghazali mengumpamakan itu ada 3 orang yang kemudian ditaruh di padang lapang gitu ya, di hutan secara terpisah tanpa punya apa-apa. Kemudian si raja yang memberikan sayembara itu akhirnya setelah itu ya membagikan masing-masing kuda, seekor kuda kepada eh, 3 orang tadi. Tapi 3 orang tadi yang pertama buat apa ngasih kuda, ya kan? Jadi dia nggak mau menggunakan kuda itu untuk apapun bahasanya diabaikan. Orang yang kedua, wah ada kuda nih. Cuman bahasanya dia pakai tuh kudanya. Sesenang-senangnya dia kemana, kemana, kemana gitu. Nah, tapi sementara yang ketiga, ketika dikasih kuda, dia bilang, ditanya sama yang ngasih itu, sama ajudannya si raja, ini kuda dikasih buat apa? Oh, silakan Anda gunakan untuk kembali lagi ke kerajaan dan mendapatkan hadiah dari sang raja. Nah, inilah pemaknaan syukur. Jadi ada kelompok orang yang pertama, yang dia itu acuh. Ah, ada Allah kasih nggak dikasih juga, saya tetap gini aja. Nah itu orang yang nggak bersyukur memang. Yang kedua, ada yang dia sampai levelnya menikmati aja. Nah, jadi tadi kalau bahasanya sampai di level menikmati itu perlu disempurnakan. Karena apa? Menikmati itu juga kalau kemudian dia pakai semau-maunya, bukan ngikutin mau-maunya Allah, maka dia itu hanya akan menjadi ya kelelahan sendiri. Wah, pada akhirnya ngapain ya saya melakukan ini semua?
Saya syukur itu menikmati apa aja, mumpung lagi muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, wah enak amat itu. Kalau yang kayak gitu kan namanya slankers ya. Ya, tapi kalau yang dia bersyukur itu kayak tadi, oh saya dikasih nikmat oleh si raja itu untuk apa? Saya dikasih nikmat sama Allah itu untuk apa? Baik dalam keadaan baik atau yang tidak baiknya. Termasuk tadi konteks pasangan. Kita belajar bahwa ya boleh jadi menikah itu bukan dengan yang sempurna, tapi kita akan menyempurnakan bersama dengan pasangan kita terkait apa-apa yang ada di dalam